Salam sehat, teman-teman mahasiswa semua, rekan-rekan pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Yosef Hilarius, masih dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi mengenai negara, pembangunanisme, dan tata kelola sumber daya alam. Di mana dalam materi ini saya akan mencoba mengulas bagaimana implikasi dari relasi triangulasi antara tiga pihak, negara, swasta, dan juga civil society pada tata kelola sumber daya alam. Ya, kalau terlalu negara sentris, kemudian negara juga berselingkuh dalam tanda kutip dengan pihak swasta, apa implikasinya dan sebagainya. Kita akan sama-sama lihat. Ya, jadi sekali lagi perimbangan relasi antara state dengan sektor swasta atau market ya dan civil society ini menjadi faktor kunci sebenarnya dalam tata kelola sumber daya alam, dan ini yang mau kita bahas bersama di dalam kuliah ini. Nah, apa itu kemudian kaitan antara negara, modernisasi ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam ya? Topik-topik mengenai hal ini banyak sekali diangkat dalam sejumlah literatur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas khususnya materi ini dalam kaitannya dengan argumentasi di tiga literatur, yaitu tulisan Seda tahun 2014, tulisan McCarthy and Robinson tahun 2016, serta tulisan Soraya Afif ya, atau tulisan Afif tahun 2016. Poin yang mau dikatakan di sini adalah ada paradoks antara pembangunanisme yang berorientasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi dengan resiko degradasi lingkungan ya, karena tata kelola sumber daya alam yang menjadi buruk di sisi ekstrim lainnya ya. Sekali lagi, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah musuh abadi, quote and quote, musuh abadi dari pelestarian lingkungan hidup. Kalau mau pembangunan hanya berorientasi kemajuan ekonomi, terlalu negara sentris, kemudian yang dikorbankan adalah model tata kelola dari sumber daya alam, dan ujungnya adalah degradasi lingkungan hidup, tidak terhindarkan. Nah, argumentasi pokok yang mau diketengahkan di dalam video pembelajaran ini adalah isu lingkungan hidup dalam konteks tata kelola sumber daya alam itu terlihat menjadi arena pertarungan dari kelompok-kelompok kepentingan, negara, swasta, dan juga kontrol dari civil society di tingkat nasional maupun di tingkat global, termasuk di tingkat lokal sekarang. Yang kedua, menjadi wajah proses kontestasi itu. Yang ketiga, menjadi produk dan dampak dari kontestasi relasi tiga pihak yang saya sebutkan tadi. Jadi literatur yang saya bahas ini, tiga literatur ini ya, dari Robinson, dari Seda maupun dari Afif ini, dari literatur dengan perspektif ekonomi politik dengan kerangka analisis relasi triangulasi ya, relasi triangulasi antara tiga aktor pembangunan itu, state, market, and society. Mereka ini mencoba melihat ya dan mengemukakan argumentasi bahwa pengelolaan sumber daya alam yang dimaksud di sini tanah, hutan, sumber daya ekstraktif lainnya ya, misalnya contohnya juga migas yang diulas oleh Seda dalam tulisannya ini, sangat dinominasi oleh negara atau cenderung negara sentris dan diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Karena berorientasi kemajuan, negara sentris mengelola sumber daya alam, kemudian berkong kali kong dengan pihak swasta, akhirnya tidak terkontrol. Ya, tidak menjadi anugerah atau berkah ya, tetapi menjadi sebuah muara ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Nah, saya coba membahas apa yang coba dikemukakan mengenai materi kita ini, pokok bahasan kita ini dari masing-masing literatur. Misalnya dari tulisan Seda, ya, di sini juga tulisan-tulisan ini mengetengahkan contoh-contoh yang menarik rekan-rekan semua. Tulisan Seda 2014 mencoba membahas atau menggarisbawahi bahwa ada dominasi negara dalam tata kelola kehutanan negara di Jawa khususnya. Ya,
Dan juga hal ini mirip dengan tata kelola migas. Ya. Model pengelolaan yang terlampau negara sentris ini kemudian berimplikasi pada ketidakadilan dan menimbulkan perlawanan sosial dari masyarakat, serta berujung pada kerusakan lingkungan. Jadi kelihatan model triangulasi relasi yang tidak seimbang ini tidak menghasilkan implikasi pembangunan yang baik. Dalam tulisan Seda ini, pengelolaan sektor ekstraktif kehutanan dan migas itu memiliki persamaan dengan tata kelola migas ya. Dalam hal apa? Dalam hal produk historis kolonial. Jadi ada produk historis ya, dari zaman kolonial itu ada model pengelolaan yang memang didominasi oleh negara dan berkong kali kong dengan pihak swasta. Ada keterbukaan terhadap modal asing, kemudian kontrolnya terpusat di negara. Perbedaannya, sektor kehutanan tidak dikontrol penuh seperti pada tata kelola sektor migas. Dan pada pengelolaan sektor kehutanan, itu negara banyak melibatkan aktor-aktor subnasional atau klien swasta ya. Aktor subnasional ini maksudnya orang-orang di tingkat pusat, oknum-oknum yang dekat dengan pejabat-pejabat negara, ya terutama di era Orde Baru waktu itu. Nah, poin dari Seda yang menarik dalam konteks relevansinya dengan mata kuliah memahami pembangunan dan dalam perspektif sosiologi ini adalah terdapat ambiguitas dari atau dualitas dari ciri negara dalam pengelolaan sumber daya alam ini, yaitu ini ciri negaranya ada yang termasuk ciri predatoris, ada yang juga cocok dengan ciri developmentalis ya pada tata kelola sumber daya alam atau industri ekstraktif di sektor kehutanan maupun sektor migas ini. Di satu sisi ada ciri di mana elit dominan dan dimanfaatkan untuk keuntungan elit dan kroninya, elit negara itu dominan. Nah, membuka diri bagi predator swasta untuk menanamkan modal, dan negara sangat bergantung pada sumber daya alam. Ini semua ciri dari negara predatoris. Sementara di sisi lain, ada juga terlihat ciri-ciri negara developmentalis, di mana terciptanya birokrasi profesional pada beberapa segmen pemerintahan, dan ada pengembangan industri nasional serta swasembada pangan yang kemudian terjadi karena kebijakan tata kelola itu. Nah, itu dari poinnya tulisan Seda ya, bahwa kemudian tata kelola sumber daya alam yang terlampau negara sentris ini agak berbahaya dalam konteks keadilan sosial. Kemudian tulisan McCarthy dan Robinson 2016 mencoba membahas bagaimana kompleksitas tata kelola tanah, tata kelola lahan ya. Rekan-rekan, lahan ini dikelola secara negara sentris dan menghadirkan ketidakadilan pada masyarakat yang tidak memiliki kontrol, ketidakjelasan pada status milik dan penggunaan lahan mereka, khususnya lahan-lahan adat ya. Jadi dulu itu ada lahan adat, ada lahan perorangan, diakui. Tetapi sejak reformasi agraria di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, tanah ini adalah tanah negara, sisanya tanah privat, tidak diakui tanah atau hak adat. Dan ini sekarang menjadi dilema dan polemik hampir di mana-mana dengan model pengelolaan lahan atau pengelolaan tanah, kebijakan pengelolaan tanah yang seperti ini. Faktor historis pengelolaan tanah kolonial di zaman kolonial, kapasitas birokrasi, dan status tanah komunal atau tanah adat, serta kepentingan penguasaan tanah oleh negara ya, untuk mungkin investasi perusahaan ekstraktif swasta ya, misalnya pertambangan dan sebagainya juga diinvestasikan oleh swasta, termasuk sawit banyak diinvestasikan oleh swasta dan diberikan oleh negara. Ini menjadi faktor-faktor yang menjadi polemik di balik tata kelola lahan yang terlampau negara sentris dan menimbulkan isu pada ketidakadilan sosial ini. Nah, dalam konteks reformasi dan demokratisasi saat ini, desentralisasi, masalah mengenai tanah ini kembali mengemuka. Salah satunya berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat dan juga isu-isu mengenai tanah adat. Ya, yang kemudian sekarang kalau ada kelompok masyarakat adat mengklaim hak ulayat, hak tanah adat, itu tidak ada basisnya. Jadi banyak hutan-hutan adat sebenarnya milik negara. Tapi kemudian beberapa di era Orde Baru terlihat diselewengkan untuk kepentingan HPH misalnya, ya, jadi untuk di kayu-kayu, ya, kayu-kayu log dan sebagainya. Ini sangat berbahaya dan menjadi potret ketidakadilan sosial, ya.
Reformasi politik dan desentralisasi ini memperluas konsesi perkebunan. Ya, justru ketika desentralisasi ada banyak pimpinan-pimpinan daerah memberikan konsesi dengan dalih untuk pendapatan daerah dan sebagainya. Karena tanahnya diklaim sebagai tanah milik negara, tidak ada hak adat, tidak ada hak komunal ya, maka negara bisa memberikan itu kepada pihak swasta. Dan makin banyak penyalahgunaan dan konversi hutan di sini karena pelepasan wewenang mengenai pertanahan ke daerah dan ketidakjelasan status tanah adat. Itu dari McCarthy and Robinson. Apa yang digarisbawahi oleh Afif tahun 2016 mengenai isu ini, Afif menulis bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk berkomitmen terhadap rencana aksi emisi gas rumah kaca global dengan program REDD yang kurang optimal, ya, karena berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada paradoks tadi, dan juga paradoks dengan kepentingan pembukaan lapangan kerja. Di satu sisi mau selamatkan lingkungan untuk isu gas rumah kaca, berarti hutan tidak boleh dirambah. Di sisi lain, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja justru membuka luas perkembangan perkebunan berbasis swasta yang diberikan izin konsesinya oleh negara. Nah, di satu sisi pemerintah dan negara menunjukkan komitmen pada isu lingkungan global, ya, yang terlihat dari pro-nya negara pada kebijakan-kebijakan mengenai penurunan efek rumah kaca ini. Di sisi lain, kontributor utama dari masalah peningkatan emisi gas rumah kaca justru berasal dari perubahan tata guna lahan yang diatur juga oleh negara. Ya, karena negara punya wewenang penuh berbasis undang-undang pokok agraria dalam hal itu. Nah, ini dilema yang senantiasa terjadi. Ini hanyalah contoh yang diangkat oleh Afif, Seda, dan juga Robinson, tapi memang hal ini hampir terjadi di dalam banyak tata kelola industri ekstraktif berbasis lahan di Indonesia. Nah, pokok-pokok mengenai literatur ini coba saya rangkum dan sajikan di dalam matriks ini untuk menjadi lesson learned bagi kita bersama. Dan menariknya dari literatur-literatur ini cukup banyak contoh nyata yang dibahas relevan dan menarik dengan isu-isu kekinian yang mencerminkan bagaimana kemudian implikasi dari pengelolaan sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam berbasis lahan yang sangat negara sentris, kurang kontrol dari civil society. Negara kemudian memberi peluang yang besar pada swasta dengan dalih pertumbuhan ekonomi, berimplikasi pada hak-hak masyarakat secara adat yang kemudian tidak jelas, masyarakat secara komunal tidak punya lahan untuk bisa diolah untuk kehidupannya dan sebagainya. Banyak sekali implikasi ketidakadilan sosial yang terjadi karena hal ini. Dengan kata lain, saya coba simpulkan rekan-rekan semua, negara, swasta, dan pengelolaan sumber daya alam adalah sebuah isu yang masih sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam perspektif politik ekonomi. Itu disoroti bahwa dengan legitimasi kebijakan, kemasan agenda konservasi, di mana negara terlihat memperjuangkan kepentingan untuk kemajuan ekonomi atau pembangunan ekonomi, negara mendominasi wewenang untuk mengelola sumber daya alam, khususnya lahan. Nah, di sisi lain, negara berselingkuh memberikan dan membuka ruang sebesarnya bagi pihak swasta dengan dalih untuk pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja, di mana yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dan degradasi pada lingkungan. Masyarakat menjadi kelompok marginal, tidak mendapatkan keadilan distributif, lahannya tidak berstatus jelas, bukan milik mereka. Pada beberapa kasus mereka memanfaatkan lahan di sekitar hutan, mereka salah dan sebagainya. Jadi mereka kurang memiliki keadilan dalam konteks mereka tidak memiliki lahan yang jelas, yang terlampau didominasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan ekonomi tadi. Saya kira itu poin-poin yang coba kita angkat teman-teman semua di dalam materi ini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Salam sehat.